Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Perkenalkan, nama ibu adalah Budian. Budian ini diamanahi Warti untuk mengaku IPA di kelas 9B. Pada pagi hari ini kita akan membahas perkembangbiakan pada hewan. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu menyebutkan perbedaan perkembangan aseksual dan seksual. Kemudian peserta didik diharapkan dapat menyebutkan ciri-ciri perkembangbiakan pada hewan secara seksual, dan peserta didik diharapkan dapat membedakan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Langsung saja simak video berikut ini. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif atau aseksual, yang artinya tidak, dan seksual artinya kawin, berarti tidak kawin. Yang kedua yaitu perkembangbiakan generatif atau seksual, yang artinya kawin. Selanjutnya yaitu pada perkembangbiakan pada hewan terjadi pembentukan tunas. Pada tubuh hewan induk ini akan tumbuh tonjolan yang disebut dengan tunas. Ini disebut dengan tunas yang lama-kelamaan akan membesar dan tumbuh tentakel mengelilingi mulutnya. Kemudian tunas ini akan lepas, membentuk tumbuh dengan individu baru. Contohnya hewan yang membentuk tunas adalah hewan Hydra, Porifera, Cleolentera. Selanjutnya yaitu fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tubuh menjadi dua atau lebih. Kemudian setelah dipotong, bagian tubuh ini akan membentuk individu baru seperti induknya yang disebut regenerasi. Contoh hewan yang mengalami fragmentasi adalah planaria. Selanjutnya yaitu partenogenesis. Parthenos berasal dari bahasa Yunani yang artinya virgin atau perawan, sedangkan genesis artinya pembuahan, pertumbuhan dan perkembangbiakan embrio atau biji tanpa dibuahi oleh pejantan. Ini contohnya apa? Contohnya lebah, semut, tawon, kutu daun dan kutu air. Itu perkembangbiakannya tidak dibuahi oleh sel pejantan. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan generatif atau seksual, yaitu dengan cara kawin. Fertilisasi adalah peleburan inti sel sperma dan sel telur. Sel sperma menuju sel telur akan menghasilkan zigot, kemudian menjadi embrio, kemudian menjadi individu baru. Selanjutnya yaitu perkembangan dan kelahiran embrionya pada hewan. Dibagi menjadi tiga, yaitu ovipar, vivipar, ovivivipar. Yang pertama ada hewan vivipar atau melahirkan. Ciri-cirinya memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, memiliki rambut di permukaan kulit, dan individu baru akan dilahirkan melalui induknya. Hewan vivipar ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Umumnya terjadi pada mamalia atau hewan yang menyusui. Selanjutnya contoh hewan vivipar ada kera, kuda, gajah, sapi,
dan lain sebagainya. Selanjutnya hewan ovipar. Ovipar artinya hewan bertelur. Ciri-cirinya apa? Tidak memiliki daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, tidak menyusui anaknya. Selanjutnya yaitu hewan ovovivipar. Ovovivipar ini adalah gabungan hewan yang bertelur dan beranak, embrio yang berkembang dalam telur. Telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Contohnya hewan ovovivipar adalah hiu, ikan pari, buaya, dan jenis-jenis ular. Jadi ular ini kan bertelur, telurnya itu masih berada di dalam tubuhnya. Kemudian telurnya akan menetas dan menetasnya di dalam tubuhnya dan kemudian melahirkan individu baru melalui melahirkan. Itu dinamakan ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Selanjutnya yaitu siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk pada hewan yang pertumbuhan dan perkembangannya melalui 4 tahap, yaitu telur, larva, kepompong atau pupa, dan imago atau hewan dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ini mempunyai bentuk yang berbeda saat muda, saat masih menjadi larva, dan saat dewasa atau imago. Contohnya pada metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu ini mengalami metamorfosis sempurna, yaitu dari telur menjadi ulat atau larva, kemudian menjadi kepompong atau pupa, kemudian menjadi kupu-kupu muda dan kupu-kupu dewasa. Sedangkan berbeda lagi dengan metamorfosis pada katak. Katak itu ada telurnya, kemudian menjadi berudu. Berudu tumbuh lagi menjadi berudu berkaki 2, kemudian berudu berkaki 4, katak muda, katak dewasa. Contohnya lagi pada metamorfosis pada nyamuk, yaitu telur, larva, pupa menjadi nyamuk. Ini semua merupakan contoh dari metamorfosis sempurna. Kemudian metamorfosis tidak sempurna, perubahan bentuk pada hewan yang pertumbuhan dan perkembangannya melalui tahap nimfa atau hewan muda dan imago hewan dewasa. Pada perkembangan ini, nimfa merupakan hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa tetapi berukuran kecil dengan perbandingan tubuh yang berbeda. Contoh metamorfosis tidak sempurna yaitu pada belalang, yaitu telur, kemudian langsung menjadi nimfa belalang kecil, kemudian menjadi imago belalang dewasa. Metamorfosis sempurna juga terjadi pada kecoa, yaitu telur, nimfa, kemudian langsung menjadi dewasa. Perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna itu terjadi pada tahap kepompong atau pupa. Kalau metamorfosis sempurna itu melalui tahap kepompong atau pupa, kalau metamorfosis tidak sempurna tidak melalui tahap pupa. Teknologi hewan ini ada 2, yaitu cloning dan inseminasi buatan. Pada cloning ini terjadi biasanya pada domba. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan individu yang sama persis tanpa
membutuhkan waktu yang lama. Inseminasi buatan juga begitu. Contohnya terjadi pada hewan sapi, yaitu hewan sapi ini disuntik dengan cairan yang nantinya akan menghasilkan individu baru tanpa menghadirkan sapi jantan. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.